What's up guys, di video kali ini saya akan membawakan seluruh alur cerita dari film Mulan 2020. Film ini dirilis pada tahun 2020. Film Mulan bercerita tentang perjuangan wanita yang menggantikan ayahnya untuk ikut wajib militer dengan menyamar sebagai laki-laki. Film ini diperankan oleh aktris cantik Ye Fei Liu. Dalam film ini, ia menyamar sebagai kesatria pria untuk menyelamatkan ayahnya. Kekaisaran Cina mempunyai kebijakan wajib militer bagi setiap pria untuk tergabung ke tentara kerajaan. Ayah Mulan sendiri merupakan seorang prajurit yang terhormat. Namun saat itu ia telah jatuh sakit sehingga tidak mampu mengikuti wajib militer. Keluarga Mulan pun tidak memiliki laki-laki lain lagi selain ayahnya. Akhirnya Mulan menyamar menjadi laki-laki dan menggantikan ayahnya mengikuti wajib militer. Namun lika-liku untuk menggantikan sang ayah sangat banyak sekali. Akhirnya identitas Mulan pun terbongkar. Terbongkarnya penyamaran yang dilakukan Mulan menyebabkan dirinya terancam bahaya. Lalu, bagaimana kelanjutan ceritanya? Tanpa lama-lama lagi, yuk kita mulai filmnya. Check it out! Di awal film diperlihatkan Mulan kecil yang sedang berlatih bersama ayahnya. Sejak kecil, Mulan sudah memiliki bakat petarung dan memiliki Qi yang kuat. Apa itu Qi? Qi adalah tenaga dalam. Mulan hidup di zaman di mana wanita tidak boleh melakukan hal yang lelaki lakukan karena akan membawa malu bagi keluarga. Lalu scene beralih di sebuah rumah seperti stadion bola. Disinilah keluarga Hua atau keluarga Mulan tinggal bersama-sama dengan keluarga lainnya. Di suatu ketika, Mulan kecil sedang menggiring ayam. Ayam terakhir, tapi ayam ini bertindak liar, lari ke sana kemari sampai-sampai naik ke atas genteng. Semua tetangga pada saat itu melihat penuh keheranan. Tiba-tiba saja, Mulan terpeleset dan dengan cekatan, Mulan menyelamatkan dirinya dengan keahliannya. Ayahnya terlihat bangga namun tidak dengan tetangga-tetangganya. Di malam hari ketika Mulan sedang menyisir rambut adiknya, terjadilah perdebatan antara ayah dan ibunya. Masalah Mulan hingga ayahnya menyuruh Mulan untuk menyimpan Qi-nya dan berlaku sebagaimana layaknya wanita untuk membuat bangga keluarganya. Mulan pun tampak sedih dan menuruti keinginan ayahnya. Beberapa tahun kemudian di jalur perdagangan terlihat seorang pedagang dari Timur Tengah sedang menuju ke Cina. Tiba-tiba ada seorang wanita seperti penyihir ini masuk ke raga pedagang tersebut. Dan terjadilah peperangan dan pertarungan bangsa Rouran menyerang dan berhasil mengambil alih kota. Dan terdapat prajurit terakhir dan penyihir ini kembali masuk ke raganya. Prajurit palsu lalu menceritakan semuanya itu kepada raja dan raja merencanakan untuk pembalasan dendam. Raja memerintahkan setiap keluarga wajib menyerahkan satu lelaki untuk melindungi rakyat dan menghabisi bangsa Rouran. Hal itu sampai di telinga Borikan. Mulan tumbuh menjadi wanita cantik dan cerdik. Keluarganya menjodohkannya agar segera menikah. Mak Comblang sudah menemukan jodoh yang tepat untuk Mulan dan Mulan akan segera dinikahkan. Mulan dilatih untuk menjadi perempuan sejati dengan diberikan pakaian wanita dan didandani cantik pada zamannya pada skala itu. Kemudian scene beralih tiba-tiba dua prajurit mengumumkan perintah raja untuk berperang dengan mengirimkan seorang laki-laki. Namun keluarga Hua tidak memiliki seorang laki-laki. Mau nggak mau nih, ayahnya yang tua dan sakit yang harus berperang. Dilihat dari kondisi ayahnya yang tua, kayaknya sih nggak mungkin. Ketika sedang makan, terjadilah perbincangan di mana anak dan istrinya mengeluhkan keputusan ayahnya. Lalu ayahnya marah, ia tidak mau mengabaikan perintah raja. Mulan berbicara, jika saja aku ini laki-laki, ayah tidak harus pergi berperang dengan kondisi seperti itu. Ayahnya pun pergi. Di malam hari, Mulan mendekati ayahnya. Ayahnya sedang mencoba memegang pedang dengan gemetar. Tentu saja karena sudah tua. Ayahnya bersiap untuk menjalankan tugas, tapi Mulan tentu tahu bahwa ayahnya tidak akan kembali lagi ke rumahnya. Saat ayahnya tertidur, Mulan mencoba memegang pedang tersebut dengan 3 pilar, yaitu setia, berani, dan jujur.
Karena ia tidak mau ayahnya pergi, Mulan pun mengambil pedang dan baju ayahnya, dan dirinya lah yang akan pergi menggantikan ayahnya dan berpura-pura sebagai laki-laki tanpa pengetahuan siapapun. Di pagi harinya, ayah dan ibunya kaget karena baju dan pedangnya sudah tidak ada. Mereka tahu ini perbuatan Mulan. Ia meninggalkan sirkamnya. Ayahnya berdoa untuk keselamatan anaknya. Di perjalanan, Mulan harus melewati hutan dan pegunungan, dan juga harus melewati padang gurun yang panas hingga dirinya tersesat. Dan yang tersisa hanya apel busuk saja, dan Mulan memberi kepada kudanya, karena kudanya lebih membutuhkan itu. Hingga ketika Mulan tertidur pulas, Mulan terbangun oleh jelmaan burung pionik dan menuntunnya hingga ke gerbang pelatihan warrior. Di tempat pelatihan peperangan, Mulan berusaha untuk beradaptasi menjadi seorang prajurit laki-laki. Tak ada seorang pun yang mengetahui identitasnya. Hingga suatu hari kelakuan teman-temannya membuat Mulan terjatuh. Ketika mau ditolong, sebut saja Dono, Mulan pun gak mau dan malah berkelahi sama temannya itu. Hingga datanglah ketua pelatih yang bernama Tung, dan Mulan memilih nama Hua Jun sebagai nama samarannya. Di tenda ini, Mulan dan teman laki-lakinya ditempatkan bersama. Ya iyalah, Mulan kan menyamar sebagai laki-laki. Ia pun gak enakan sama kelakuan teman-temannya, dan ketika mereka disuruh mandi, Mulan kaget, masa ia harus mandi bareng? Ia pun pilih untuk menjadi sukarelawan saja, menjaga tower semalaman. Di pagi hari, ia pun masuk ke tenda dan mengendap-endap melepaskan korsetnya. Keesokan harinya, semua prajurit ini diberikan peringatan terlebih dahulu. Kalau mencuri dan bergaul di daerah camp, hukumannya adalah mati. Dan jika tidak jujur, hukumannya adalah diasingkan dan menjadi aib bagi keluarga dan negara. Di situ Mulan sedih karena dirinya sudah tidak jujur dan berpura-pura sebagai laki-laki. Latihan pun dimulai dari main pedang-pedangan, memanah, menombak, hingga membawa seember air dengan tangan yang harus lurus. Sudah beberapa hari ini mereka berlatih dengan serius, hingga si Mulan dekat dengan si Dono. Mereka suka berlatih hingga di suatu momen si Mulan udah gak tahan. Ia pun dengan piawai memainkan tombaknya yang membuat semua orang takjub. Mulan merasa bersalah, tapi di sini berbeda. Keahliannya membuat teman-temannya bangga. Di malam hari, Mulan jadi terbiasa melatih Cinya dan menjadi prajurit paling berbakat di antara teman-temannya. Hingga hari peperangan pun tiba. Di tempat lain sudah ada peperangan yang memakan banyak korban jiwa. Di malam hari mereka berangkat ke sana dan melihat situasi di sana. Mereka menyusun strategi kembali, tepatnya di hari esok. Peperangan pun dimulai. Bangsa Rauran sudah menyerang dengan kudanya. Beberapa pasukan khusus dari bangsa Rauran berbelok dan Mulan dengan pasukannya mengejar, dan terjadilah aksi panah-panahan di atas kuda hingga semua temannya mati dan tersisa Mulan seorang. Ia pun mengejar para Rauran itu sendirian, dan sampailah Mulan di tempat yang berbau sulfur dan ketemulah sama si penyihir. Sepertinya penyihir ini tahu kalau Mulan itu perempuan dan bilang sama Mulan kalau ia sama-sama perempuan yang tidak diakui keahliannya. Penyihir ini pun bertanya berkali-kali kepada Mulan siapa dia sebenarnya, hingga suatu ketika penyihir ini menyerang Mulan dan membuat Mulan terjatuh. Hingga ia tersadar melihat 3 pilar di pedangnya dan memutuskan untuk tidak mau mengabaikan pilar kejujuran. Dan kini ia pun menjadi dirinya sendiri. Ia kembali ke medan peperangan dengan keahlian Cinya yang tidak ia sembunyikan lagi. Hingga ketika prajurit terpojok karena si penyihir, mereka semua pun membuat posisi bertahan, membuat pasukan Rauran menyerang dengan ketapel api. Mulan ngide untuk melongsorkan salju di atas gunung. Ia pun mengalihkan perhatian musuh yang membuat lemparan bola api ke arah gunung es. Dan gunung es pun runtuh menyapu semua musuh yang ada. Mulan berlari dengan kudanya dan menolong teman-temannya. Dan akhirnya mereka menang dengan bantuan Mulan, seorang warrior perempuan muda yang tangguh.
Dan akhirnya mereka tahu jati diri Mulan dan membuat Mulan dicaci maki oleh pelatih Tung dengan kata-kata penipu. Mulan diasingkan karena telah menipu dan membuat aib bagi keluarganya. Mulan termenung di atas gunung dan menangis hingga ketemu lagi sama penyihir dan mengajaknya bergabung bersama-sama. Karena merasa senasib, tapi Mulan menolaknya. Meskipun sudah diasingkan, ia masih memiliki jiwa loyalitas terhadap negara dan rajanya. Hingga ia mendapatkan informasi bahwa penyerangan dari depan hanyalah pengalihan saja. Pasukan Rauran yang lain sedang menuju dinasti untuk membunuh raja. Mulan pun bergegas untuk kembali menuju ke camp untuk memberitahu kepada pelatih Tung. Setelah sampai di sana, ia pun malah mau dieksekusi. Untung teman-temannya pada percaya pada Mulan. Dan akhirnya pelatih Tung menyuruh Mulan untuk memimpin jalan ke dinasti. Di sana asasin Rauran sudah menguasai kerajaan hingga si penyihir yang sudah menyamar sebagai penasehat kerajaan. Ia membuat si raja dipindahkan ke tempat lain. Mulan sampai dan bertarung bersama teman-temannya. Tapi tujuan Mulan langsung menemui raja. Ketika sampai di singgasana raja, malah ada si penyihir itu. Penyihir ini heran, kok bisa perempuan memimpin pasukan laki-laki? Akhirnya Mulan membujuk penyihir ini untuk bertobat. Akhirnya penyihir ini berubah wujud menjadi elang dan menuntun Mulan menuju sang raja. Hingga sampailah penyihir ini di tempat di mana sang raja diikat, di mana sang raja akan dibakar di atas gedung bambu. Borikan menyadari bahwa ia telah dikhianati dan memanah Mulan. Si penyihir ini pun mengorbankan dirinya jadi sekarang 1 lawan 1. Borikan dan Mulan bertarung di antara bambu-bambu ini. Tiba-tiba pedang Mulan terjatuh dan lenyap. Saat itu juga ia mendapatkan semangat dari perkataan sang raja. Ia pun mampu mengalahkan Borikan. Dan Borikan ini belum puas. Ia memanahkan lagi, untung saja si raja mampu menangkap panahnya dan dibalikan panah itu ke arah Borikan. Akhirnya Borikan pun tewas. Mulan berhasil menyelamatkan sang raja dan mendapatkan apresiasi. Dirinya diundang ke istana untuk menjadi pengawal raja, tapi ditolak Mulan. Karena ia ingin menebus kesalahannya dan kembali mengabdi kepada keluarganya. Mulan pun berpisah dengan Dono. Sepertinya timbul nih benih-benih cinta di antara keduanya. Singkat cerita, Mulan telah sampai ke desanya. Ia bertemu dengan keluarganya dan semua orang terheran melihat Mulan memakai baju warrior. Hingga pelatih Tung dan pengawalnya datang untuk memberikan hadiah kepada Mulan berupa pedang. Pedang seperti punya ayahnya dulu dan ada tambahan 1 pilar lagi yang terukir di pedang itu dari sang raja, yaitu setia, jujur, berani, dan pengabdian kepada keluarga. Mulan dideklarasikan sebagai seorang pahlawan yang menyelamatkan dinasti. Semua warga yang mendengar hal itu terheran-heran dan syok. Dan film pun tamat. Baiklah teman-teman sekalian, itu tadi review dari film Mulan. Film ini enak ditonton bersama keluarga Anda di rumah karena cerita yang ringan tapi penuh makna. Sampai jumpa di review-review film selanjutnya. FJR Official pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.